إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم ورسول العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فعباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون صدق الله العظيم. Bapak-bapak kaum mukminin yang saya muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Kita benar-benar berharap kaum mukminin hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaik. Di awal khutbah Habib mengajak meditatif dan kita semua mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kalau tidak ada gunanya di hidup kita, panjang pun usia kita, kalau kita tinggalkan dunia ini di dalam membawa atau tidak takwa, gagal dan gagallah hidup kita. Maka hati dan kita semua pastikanlah bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Kamu ini yang tadi mengingatkan pesan takwa yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan khutbah yang terbatas ini. Firman Allah dalam surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 99, di mana disinilah penanda kita kaum mukminin orang beriman yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran sehingga mendapatkan informasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui Allah melalui Al-Quran ini, di mana di sini kaum mukminin Allah informasikan kepada kita suatu kejadian yang akan menimpa orang-orang kafir. Maka beruntunglah kita yang masih berada di dunia, kita bisa mengantisipasi diri kita. Sehingga ayat ini membuat kita merenung, membuat kita lebih waspada dan lebih hati-hati. Apa kata Allah di sini kaum mukminin? Hatta idza jaa ahadakumul maut. Demikianlah keadaan orang-orang yang mengingkar, sehingga apabila datang pada seseorang dari mereka al-maut, kematian. Jadi ketika sakaratul maut sudah mendatanginya dan dia ketika di dunia ini, ketika hayal sholat, hayal falah di masjid, dia tetap dengan aktivitasnya. Kemudian dia santai, dia menunda taubatnya, lalu mereka mau datang. Orang seperti inilah yang Allah membaca apa katanya? Maka dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Apa yang mau dikerjakan dan diminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia? La'alli a'malu sholihan, agar aku dapat berbuat kebajikan fima ta'aku yang telah aku tinggalkan. Ini dia minta kepada Allah, kembalikan ke dunia. Kalau sudah kembali ke dunia, ketika azan bergema, apapun aktivitasnya akan dia tinggalkan. Dia akan mendatangi sebuah hayal salat, hayal falah. Kembalikan dia ke dunia, dia akan berbakti kepada kedua orang tua. Kembalikan dia ke dunia, dia akan menjadi suami yang baik. Itu yang minta kepada Allah. Apa kata Allah namanya? Harta. Sekali-kali tidak. Innaha khadimatun huwa qaim. Apa kata Allah?
dan di hadapan mereka ada barzakh, ada pembatas sampai hari mereka dibangkitkan. Kita kali ini akan sampaikan ini, peristiwa ini pasti terjadi kepada orang-orang yang ingkar, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sebuah khutbah yang sangat terbatas ini di Jumat kedua di bulan Ramadan, tapi mengajak diri kita semua, mari kita sadar, mari kita merenung bangun ini. Jangan sampai kalimat minta dikembalikan dunia kita yang menyampaikan, kita yang sampaikan kepada Allah, kembalikan diri dengan seperti itu. Mumpung masih hidup, kita lakukanlah perbuatan-perbuatan, apapun perbuatan yang kita lakukan itu menyelamatkan kita di akhirat. Banyak kita dengar kaum mukminin orang mengatakan, mumpung masih muda, nikmat di dunia ini dulu, nanti sudah tua baru tobat, baru. Maka dalam kesempatan tobat Jumat ini, hati ingin sampaikan 4 poin bagi jemaah yang mengeluarkan suara itu tidak dibenarkan. Ketika khatib berkhutbah, kewajiban jemaah mendengarkannya. Bahkan kalau ada jemaah yang menegur sesama jemaah tidak dibenarkan. Begitu hikmatnya Jumat ini. Jadi mohon kepada jemaah betul-betul mendengarkan apa yang Habib sampaikan ini. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Mumpung masih muda, mumpung masih hidup, mumpung masih muda dan mungkin rutinlah beramal soleh. Rasulullah SAW sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka ketika muda, ketika remaja, pastikan mumpung masih muda saya akan beramal soleh. Bagaimana kalau kita yang sudah tua? Kalau yang sudah tua katakan mumpung masih hidup saya akan beramal soleh. Kemudian yang kedua, kemudian mumpung masih muda, bertobatlah. Karena Allah mencintai orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan membersihkan diri. Maka ketika masih muda bertobatlah. Bagaimana kalau kita sudah tua? Maka katakan mumpung masih hidup taubatlah. Kalau kita bertobat ketika berada di dunia, taubat kita akan diterima oleh Allah. Ini surah Al-Mu'minun ayat 99 ini kan dia bertobat. Orang kafir itu bertobat, dia bertobat kepada Allah, kembalikannya ke dunia, dia akan bertobat. Tapi taubat setelah kematian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mumpung masih muda, taubatlah. Mumpung masih hidup, taubatlah. Kemudian yang ketiga, kaum mukminin yang tadi dimuliakan, mumpung masih muda, tumbuhlah dalam ibadah. Karena Rasulullah menuju sekali pemuda-pemuda yang taat. Rasulullah berkata, kemudian ada 7 golongan yang dapat naungan nanti di musim masa. Salah satunya pemuda yang soleh. Ketika kita sudah dilahirkan nanti menjelang kita mau dihisab kaum ini, kita semua dikumpulkan di pada masa. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir berkumpul di situ mereka menunggu antrian untuk dihisab. Betul-betul tidak nyaman suasana ketika itu. Bahkan jarak dari matahari setingkal katanya. Maka tidak nyaman dalam situ. Sehingga dia minta, jangan saya masuk neraka karena tidak tahan menunggu untuk dihisab. Begitu dia lain. Dan Rasul mengatakan kepada dia ada 7 golongan yang dapat naungan ketika itu, dan salah satunya adalah pemuda. Maka pemuda yang ada di masjid ini bersyukurlah karena peluang untuk mendapatkan naungan ibadah. Makanya mumpung masih muda, taatlah beribadah. Kemudian yang keempat,
itu bukan khayalan, bukan mungkin, tempat hanya dua disebut surga dan neraka. Siapa yang mudah dan siapa saja yang mampu menahan hawa nafsu yang menghindari segala bentuk dosa, maka Allah mengasihi dia masuk surga. Begitu, tapi itu belum menilai dari tapi ketika semua mumpung melaksanakan bulan ampunan, kita minta ampun kepada Allah, benar-benar minta ampun, kita mulai dari nol dan kita bertekad sampai kita tinggalkan dunia ini yang kita kerjakan yang baik-baik saja, sehingga kapanpun Allah panggil kita tidak perlu meminta kembalikan karena kita puas hidup ini. Fakta yang Allah